mengerjakan sholat karena sakit, terus sudah itu meninggal dunia. 1 bulan 30 hari, berarti 1 harinya berapa sholat? 5 sholat. Ini boleh dikodokkan, boleh dikodokkan, wajib dikodokkan, bukan boleh, wajib dikodokkan sholatnya. Kalau dilakoni sendiri kan payah. Caranya, solusinya gampang. 30 hari kali 5 berapa? Berapa sholat? Kan 1 harinya 5 sholat. Kalau 1 bulan tidak sholat, berarti 30 kali 5 berapa? 150 sholat. Maka caranya cukup gini, kita ngajak, ngundang orang 30, ngelakoni sholat bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikmah barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini Al-Fakir akan membacakan kitab Syamsul Munirah karya Habib Ali bin Hasan Baharun yang mencakup keterangan tentang kitab fikih-fikih mazhab Syafi'i, diantaranya kitab Fathul Alam, kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Wahhab, kitab Bujairami ala Manhajit Tulab, kitab Bushrul Karim, dan kitab I'anatut Thalibin yang menjelaskan tentang keutamaan mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, pahala bacaan Yasin dan tahlil, dan doa, istighfar, sodako untuk orang-orang yang mendahului kita meninggal dunia. Semoga ilmu yang kita baca ini jadi ilmu yang nafi, mubarak, fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita sendiri, umumnya bagi masyarakat-masyarakat yang hidup di sekitar kita, semua kerabat dan sahabat kita, semua keluarga dan anak cucu kita, dan kepada semua yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Al-hadiniyat wa ala kunniyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyayikhina wa jami' auliya itis'ah, jami' auliya Indonesia, jami' abaina wa ummatina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum warfa' darajatim fil jannah wa yuskinimul jannatal firdaus
wa yu'idu alaina manfa'una min barakati masrari manwari mulumin anfati mukaramatin fitina dunal akhirah ila hadrati nabil musafa mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jami'il ulama wal auliya al madhkur asma'um fi hadzal kitab wa jamil muallifin hadzal kitab bijain syai'ulilailana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunna 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa
wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswasu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keterangan sebelumnya ada sebuah hadis yang ditulis di dalam kitab Fathul Alam juz 3 halaman 234 yang menerangkan mal mayyit fi qabri kal gharikil mughawas. Tidaklah orang mati di alam kuburnya sama seperti orang yang tenggelam memohon pertolongan kepada orang yang selamat, orang yang tidak tenggelam. Yantadiru da'watan talhaquhu min ibnihi au akhihi au sadiqin lahu. Mereka orang mati di alam kuburnya menunggu-nunggu doa dari orang yang hidup, yang datang dari anaknya, dari cucunya, yang datang dari keluarga, dari saudara-saudaranya, dari sahabat-sahabatnya, dari teman-temannya. Au sadiqin lahu. Fa idza lahiqat huji, kalau doa itu sudah Allah sampaikan kepada kuburan orang mati, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka hal itu semua lebih sangat menyenangkan terhadap hatinya mayit daripada dikasih dunia dan seisinya. Riwayat lain lafadznya adalah wa innallaha la yudkhilah ala ahlil kuburi min du'ai ahli dunya amsalal jibal. Sesungguhnya Allah akan memasukkan doanya orang-orang ahli dunia sama seperti ukuran gunung-gunung, dimasukkan ke dalam liang kuburnya ahli kubur. Wa inna hadiyatal ahya ilal amwat al istighfar lahum wa shadaqa anhum. Sesungguhnya hadiah persembahan dari orang hidup untuk orang mati yang pantas adalah baca istighfar, memohonkan ampunan atas semua dosanya orang yang sudah mati tersebut, dan mengirimkan pahala sedekah untuk orang yang mati. Di dalam kitab Busyrul Karim juga dijelaskan, as-shadaqah anil mayyit yasilu nafsu thawabiyya lil mutasaddaq anhu ijma'an. Ulama sepakat bahwa sedekah yang dikirimkan untuk orang mati itu sampai pahala sedekahnya untuk mayit yang disedekoi. Wa ka'annahu al mutasaddiq, seolah-olah orang mati tersebut yang sedekah sendiri. Wa yusabul mutasaddiq thawabal birri la thawabas sedekah. Sedang orang yang mengirimkan pahala sedekah untuk orang yang mati, dia mendapatkan pahala birri, pahala kebaikan, pahala amal baik, bukan pahala sedekah. Orang yang mengirimkan pahala sedekah dapat thawabul birri, sedang orang mati yang dikirimi pahala sedekah dapat thawabus sedekah, pahala sedekah. Jadi kita sedekah niati untuk dikirimkan kepada ahli kubur, bapak kita, ibu kita, mbah kita. Orang mati yang kita kirimi itu dapat pahala sedekah, sedang kita sendiri dapat pahala kebaikan, bukan pahala sedekah. Jadi seolah-olah yang mati itu sendiri yang sedekah. Demikian pula yasil lil mayyit ma da'a lahu da'i bihi in qabilahullah.
Doa yang dilantunkan oleh orang hidup untuk orang mati, doa tersebut pasti sampai kepada orang mati jikalau doa tersebut diterima oleh Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dosanya mayit. Wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Bersihkan kotoran dosanya sama seperti baju putih dibersihkan dari kotorannya. Seperti itu. Ada lagi doa yang biasa dibaca ketika doa wahbah, doa tahlil itu. Allahumma ja'al kuburahum, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang mati, orang yang ditahlili, merupakan bagian dari taman-taman surgamu. Jangan kau jadikan kuburan orang mati yang kami tahlili menjadi bagian dari jurang api nerakamu. Itu doanya biasanya. Wa amma thawabud doa fawalid da'i. Sedang pahala doa dari orang hidup untuk orang mati itu untuk yang berdoa, itu untuk orang yang hidup. Kalau orang yang mati dapat fadilah, dapat keutamaan doanya, sedang orang yang berdoa dapat pahala doanya. Karena doa mukhul ibadah. Kayak kita mendoakan orang mati diampuni dosanya. Yang mati diampuni dosanya, sedang yang berdoa dapat pahala doa. Kayak gitu. Doa mukhul ibadah. Doa itu bagian daripada otaknya ibadah. Siapa yang berdoa berarti dia beribadah kepada Allah. Siapa yang beribadah pasti dapat pahala asalkan ikhlas. Karena doa merupakan perintah Allah di Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Fi'il amar, ini perintah. Semua hamba Allah diperintah berdoa. Berarti doa itu adalah ibadah. Doa terkabul maupun tidak, itu namanya tetap ibadah yang berupa ibadah doa. Jadi jangan sampai putus asa. Dengan kita sering doa, kita dianggap orang yang ahli ibadah. Karena doa sendiri itu termasuk bagian dari ibadah. Terus keterangan berikutnya, ini pertemuan yang ketiga. Barusan yang saya sampaikan dengan singkat itu pertemuan pertama sama pertemuan kedua. Jadi pengajian ini tentang bab qiraah atau doa untuk mayit. Ini saya jadikan 3 video, 3 pengajian. Video pertama belum diposting, video kedua juga belum ya. Sekarang pengajian yang ketiga. Insya Allah diurut mestinya nanti. Saya ulangi, ibaratkan film itu sinetron itu nyambung. Episode pertama, episode kedua, episode ketiga. Sekarang episode ketiga. Nukila anil Muhib at-Tabari rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Fathul Alam juz 3 halaman 233. Barangkali ada yang punya kitabnya, yang nonton video ini bisa buka kitabnya. Diriwayatkan dari Imam Muhibbuddin At-Tabari rahimahullah ta'ala, annahu yasilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'al anhu wajibatan au mandubatan. Akan sampai kepada mayit semua ibadah yang dilakukan untuk mayit, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Semua ibadah yang dilakukan untuk mayit, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat, itu pasti sampai kepada mayit. Katanya Imam Muhibbuddin At-Tabari. Kayak orang tua kita dulu meninggal dunia, sebelum meninggal sakit-sakitan ya, sholatnya banyak bolong-bolong, namanya orang sakit. Terus sesudah mati sholatnya diqodhokkan oleh ahli warisnya, oleh orang-orang yang masih hidup. Itu pasti sampai. Ibadah fardu maupun ibadah sunat, sholat maupun yang selain sholat, sodako maupun yang selain sodako, doa maufirah maupun yang selain doa, semuanya pasti sampai kepada mayit. Intinya semua ibadah yang dilakukan atau yang diperuntukkan untuk mayit, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat, itu pasti sampai kepada mayit pahalanya. Nanti ada catatannya kapan bisa sampai, nanti disempurnakan di keterangan selanjutnya. Tapi saya baca dulu, saya urut. Qala
Demikian pula Imam Muhibbuddin At-Tabari menyatakan wa fi syarhil mukhtar li muallifih, dalam kitab Syarhil Mukhtar, madhabu ahli sunnah, aliran ahli sunnah wal jamaah semuanya sepakat anna lil insan ayyaj'ala thawaba amalihi wa sholatihi li ghairihi wa yasiluh. Semua manusia bisa mengirimkan pahala amal ibadahnya, pahala sholatnya untuk orang lain yang sudah mati dan pasti sampai. Jadi jangan khawatir. Bukti sampainya, buktinya tidak ada keterangan gagal kirim. Biasanya kita SMS kan ada keterangannya kalau gagal, pulsanya habis berarti, atau paketannya yang habis. Landasan hadis sampainya itu hadis tadi itu. Faida lahikotku, pernyataan Kanjeng Nabi yang mengatakan ketika doa itu sampai kepada mayit, berarti kan sampai. Redaksi hadisnya riwayat sahabat Abdullah bin Abbas yang dikutip di dalam kitabnya Imam Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus, dalam kitabnya yang berjudul Musnadil Firdaus, hadis nomor 6323, hadis riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau sudah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini jangan khawatir, karena sahabat Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupunya Rasulullah SAW, merupakan anak angkatnya Rasulullah SAW sesudah ayahandanya meninggal dunia. Karena Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah pamannya Rasulullah SAW, adik tunggal bapaknya Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ini paman, punya anak namanya Abdullah bin Abbas yang terkenalnya dengan sahabat Ibnu Abbas. Mulai kecil Ibnu Abbas dirawat, diasuh oleh Kanjeng Nabi. Jadi yatim ya, karena ayahnya wafat pada saat pertempuran perang Badar. Makamnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ini ada di Al-Baqi di Madinah sana. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Dulu Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu anhu ini didoakan langsung oleh Kanjeng Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah ngertikan Abdullah bin Abbas tentang agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan pahamkan, ajari Abdullah bin Abbas tentang mentakwil, mentafsir Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi beliau ahli tafsir, ahli hadis. Mulai kecil kumpul sama Kanjeng Nabi ya sering didahului, sering diomongi. Jadi kemudian jadi hadis. Abdullah bin Abbas cerita kepada orang yang ngaji ilmu kepada Abdullah bin, dulu Kanjeng Nabi pernah bilang seperti ini kepada saya. Akhirnya jadi hadis, dicatat oleh para ulama-ulama kita. Tanpa ada ulama muhaddisin kita tidak mungkin paham dawuhnya Kanjeng Nabi. Sebagai bukti kalau Nabi itu orangnya tidak jaim, tidak jaga image ya. Banyaknya hadis di muka bumi ini yang ditulis di kitab-kitab. Ini hadisnya nomor 6323. Hadisnya sudah 6323. Nomornya hadis yang saya baca ini di dalam kitab Musnadil Firdaus. Berarti banyak. Ini ada ayat Quran, tafassahu fil majalis fafsahu. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Dulu sahabat ini ya, dari saking pinginnya dengarkan ilmu dari Rasulullah SAW sampai berdesak-desakan, sampai pingin dekat dengan Kanjeng Nabi, sampai pingin dapat tempat longgar, pingin siapa yang lebih dekat dengan Kanjeng Nabi dia dapat tempat. Akhirnya sampai ada sahabat yang datangnya telat-telat, itu tidak diberi tempat duduk sama yang sudah datang lebih dahulu. Udah, saya di sini tempatnya geser dikit, saya pingin duduk di sini. Sampai tidak dikasih tempat duduk. Akhirnya turun ayat Quran, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ketika kamu diomongi sama teman kamu, buatlah kelonggaran di dalam tempat dudukmu. Tafassahu, berilah kelonggaran.
Kasihan teman-teman kamu yang datangnya telat, yang pingin ngaji juga kepada Kanjeng Nabi, yang pingin mendengarkan ilmu dari lisan mulianya Rasulullah. Tolong kasih tempat duduk. Tafassahu fil majalis, tolong kasih tempat duduk. Kalau kamu memberikan kelonggaran kepada orang lain, kalau kamu bisa memberikan tempat duduk kepada teman-temanmu yang datang ngajinya telat, fafsahu yafsahillahu lakum, maka Allah akan melonggarkan segala urusanmu. Keruwetan hidupmu akan Allah murahkan, Allah gampangkan. Ayat ini yang jelas sebagai bukti bahwasanya sahabat-sahabat dulu sering ngaji kepada Kanjeng Nabi, berdesak-desakan sampai nak nemu tempat duduk. Jadi Kanjeng Nabi itu orangnya tidak jaim, tidak diam di kamar terus. Sesekali atau hampir tiap hari Kanjeng Nabi itu kumpul dengan para sahabatnya, ngasih ilmu kepada para sahabat. Berikutnya kitab Fathul Alam juz 3 halaman 233. Qiraatul Quran bi hadratil mayyit la yahtaju ila niyatin. Wa naqala dzalika Sayyid Abu Bakar Sato fi hasyiyatihi ala Fathil Mu'in. Saya nat keguruan saya kepada beliau, karena saya ngaji kepada Syekh Ahmad Nawawi Abdul Jalil, beliau ngaji kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padangi Sumatera yang wafat di Mekah. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padangi ngaji kepada Syekh Abu Bakar As-Sato, Syed Bakri bin Syed Abu Bakar Sato. Syed Bakri bin Abu Bakar Sato, Syed Bakri bin Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Misri, Mesir ya. Beliau mengatakan di dalam kitab hasyiyahnya terhadap Fathul Mu'in, kitab I'anatul Talibin namanya. Di dalam kitab I'anatul Talibin, Syed Bakri bin Syed Sato Ad-Dimyati, Syekh Muhammad Sato Ad-Dimyati mengatakan, qiraatul Quran bihadratil mayyit la yahtaju ila niyatin. Kita baca Al-Quran di pinggirnya mayit atau di kuburannya. Mayitnya belum dikubur maupun mayitnya sesudah dikubur, kita baca Al-Quran di pinggirnya orang mati atau di pinggir kuburannya, itu tidak butuh niat mengirimkan pahala kepada orang mati. Katanya beliau, katanya Syed Abu Bakar Sato, tidak butuh niat. Membaca Al-Quran di pinggir orang mati atau di pinggir kuburannya tidak butuh niat mengirimkan pahala Al-Quran yang dibaca kepada orang mati. Ini pernyataan dari Syed Abu Bakar Sato di dalam kitab I'anatul Talibin, kitab hasyiyahnya Fathul Mu'in. I'anatul Talibin itu 4 jilid ya, 4 juz, menghasyiyai kitab syarah yang namanya kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini yang ngarang Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mensyarai Fathul Mu'in, mensyarai kitab Qurratul Ain karangan sendiri. Kitab Qurratul Ain disyarai oleh beliau sendiri, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Jadilah kitab Fathul Mu'in. Qurratul Ain disarai Syekh Muhammad Nawawi Banten, kemudian jadi kitab Nihayatuz Zain. Ada lagi Habib Soleh bil Fiqih mensarai kitab Fathul Mu'in, mensarai kitab Qurratul Ain, jadilah kitab Tarsyihul Mustafidin. Itu rentetan sanad kitab Madzhab Syafi'i. Hampir semua keterangan yang ada di kitab Fathul Mu'in itu sebagian besarnya mengadopsi dari keterangan semua kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, karena pengarang Fathul Mu'in murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, terutama kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu ya 5 jilid ya.
Ini mensarai kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Semua keterangan yang ada di Fathul Mu'in dan I'anatul Thalibin, kalau tidak dari Tuhfatul Muhtad, pasti dari kitab Nihayatul Muhtad 8 jilid karangan Syekh Muhammad Samsuddin Ar-Romli. Saya punya kitabnya. Kalau tidak ngambil dari kitab Nihayatul Muhtad, pasti ngambilnya dari kitab Bujairomi Alaman Haji Tulab karangan Syekh Muhammad Khotib Asyarbini. Itu jumlahnya juga 5 juz. Saya punya kitabnya. Mensarai satu kitabnya Imam Nawawi, namanya kitab Minhajut Thalibin. Imam Nawawi punya karangan kitab Minhajut Thalibin. Cuma tebelnya kayak gini Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin ini ngeringkes dari kitab karangan Imam Rafi'i, namanya kitab Al-Aziz atau kitab Fathul Aziz. Ini 10 juz. Diringkes jadi sekian. Kitab Fathul Aziz ini mensyarahi kitab Al-Wajiznya Imam Ghazali. Kitab Al-Wajiznya Imam Ghazali ini ngerangkum dari kitab Al-Wasid. Al-Wasid ngerangkum kitab Al-Basid. Ini semua 3 kitab karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Basid ini ngerangkum dari kitabnya Imam Haramain Syekh Muhammad Abdul Malik Al-Juwaini yang bernama kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, 15 juz. Saya pernah tahu kitabnya tapi belum beli kitabnya. Kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab ini merangkum dari 4 kitab. Yang pertama kitab Al-Um karya Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi' bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib. Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, terkenalnya Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib. Kenapa kok terkenal Imam Syafi'i? Karena nisbat kepada datuknya yang bernama sahabat Syafi' bin Sa'ib. Ini termasuk sahabat yang masuk Islam sesudah peperangan Perang Badar. Jadi mbahnya Imam Syafi'i yang bernama Syafi' bin Sa'ib ini masuk Islam sesudah peperangan Perang Badar. Ini masih dzurriyyah, anak cucu daripada datuknya Kanjeng Nabi. Pertemunya Imam Syafi'i nasabnya kepada Kanjeng Nabi itu ke mbahnya yang bernama Abdul Manaf. Anak sahabat Syafi' bin Sa'ib. Sahabat Syafi' bin Sa'ib ini ya bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Kalau Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kalau mbahnya Kanjeng Nabi Hashim bin Abdul Manaf. Kalau mbahnya Imam Syafi'i Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi satu mbah sama Kanjeng Nabi. Pertemuan nasabnya di Abdi Manaf. Terus selesai bahas nasabnya kitab dan nasabnya ulama kita, imam yang kita jadikan patokan. Kita wudhu, kita sholat setiap hari, kita puasa Ramadan tiap hari ikut madhabnya Imam Syafi'i. Jadi kita tetap hutang budi kepada Imam Syafi'i. Makamnya ada di Mesir sana. Di Mesir itu ada terkenal makam, namanya makam, satu pemakaman namanya makam Al-Ghorafah. Itu makamnya ulama-ulama di dunia, termasuk Muhammad bin Idris Syafi'i, Syekh Muhammad Dinun Al-Misri, Syekh Abu Abbas Al-Mursi, Syekh Abdul Salam bin Masyis, banyak ulama-ulama dunia, termasuk Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Makamnya ada di sana semua, di Mesir. Jadi Syekh Abu Bakar Sato menyatakan orang baca Al-Quran di pinggir orang mati atau di kuburan orang mati tidak butuh niat mengirimkan pahala bacaan Qurannya kepada orang mati. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan, lakin dhahiru kalami syarih katuhfah wa syarhil manhaj
yufidu annal qira'a bi hadratil mayyit min ghairi niyati thawabil qira'ah lahu awil qira'a la bi hadratil mayyit ma'an niyati faqat min ghairi du'ain akibaha la yasilu thawabu lil mayyit. Tapi kemudian Syed Abu Bakar Sato menyatakan, meneruskan keterangan tadi, beliau bilang di dalam kitab I'anatul Talibinnya, orang baca Al-Quran di pinggir orang mati atau di pinggir kuburannya tidak butuh niat mengirimkan pahala kepada mayit, pahala sudah sampai sendiri asalkan bacanya di pinggir orang mati, katanya beliau. Tapi beliau mengatakan, meneruskan gini, keterangan dari ulama lain, tetapi kalau lihat redaksi zahir dari kalamnya Syarih di sini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya pengarang kitab Fathul Mu'in. Kalau lihat zahirnya pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haytami, khususnya dalam kitab Tuhfatul Muhtajnya dan kitab Syarhul Manhaj. Syarhul Manhaj di sini adalah syarah Manhajut Tulab, yang dimaksud adalah kitab Fathul Wahhab karya Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Ibnu Hajar, pengarang Fathul Mu'in, yang bernama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, ini muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtad. Ibnu Hajar Al-Haytami muridnya Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Katanya Syed Abu Bakar Sato, kalau saya lihat keterangan Tuhfatul Muhtad Ibnu Hajar Al-Haytami dan keterangan kitab Fathul Wahhab Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, kedua beliau memberikan faedah bahwa membaca Al-Quran atau membaca zikiran, membaca Yasin, tahlil di pinggirnya orang mati atau di kuburannya tanpa niat mengirimkan pahala bacaannya kepada orang mati, la yahsulu thawabu lil mayyit, pahala tidak bisa terkirim kepada orang mati. Kalau saya lihat keterangan kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami sama Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, kedua beliau menyatakan bahwa membaca Al-Quran di pinggir orang mati atau di pinggir kuburannya tanpa niat mengirimkan pahala kepada orang matinya, itu tidak hasil pahalanya untuk mayit. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan dari beliau, dari Abu Yahya Zakaria Al-Ansari sama Ibnu Hajar Al-Haytami, membaca Al-Quran tidak atau membaca Yasin, tahlil tidak berada di pinggir orang mati, berarti di tempat yang jauh, tapi disertai niat mengirimkan pahala. Membaca Al-Quran di jarak jauh, tidak di kuburannya atau tidak di pinggir orang matinya, tapi ketika baca niat mengirimkan pahala untuk orang mati. Tapi sayang, cuma niat tanpa doa sesudah niat. Doa contohnya seperti kemarin, Allahumma ja'al thawabaha ila mayit, ya Allah, jadikanlah pahala yang kami baca ini untuk, kirimkanlah untuk orang mati. Sama seperti doa wahbah itu. Biasanya kita doa Allahumma ja'al wa taqabbal thawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna min qawli subhana wa bihamdi wa ma shallaina ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah wa shadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika wa nuhdi ila hadrati habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadrat jami' aba'i wa minal anbiya al mursalin jami'i ali kullin sahabat qarabat ajmain wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nakhususan ila ruhi manjid damakna hauna bisababi abdikal fakir Yusuf Haryono Anam Sofi semisal. Ini contoh. Kalau ada orang baca Quran tidak di pinggir orang mati atau tidak di kuburannya, disertai niat mengirimkan pahala tapi tidak doa seperti doa barusan, ya Allah terimalah doa saya, jadikanlah pahala Yasin, tahlil dan semua yang saya baca, jadikanlah untuk orang mati yang bernama ini. Ini kesimpulan doa itu seperti itu.
Doa wahbah kesimpulannya gitu. Doa di tempat yang jauh, tidak di kuburan dan tidak di pinggir orang yang mati. Hati niat mengirimkan pahala, tapi tidak doa sesudah membacanya. Gimana hukumnya? Layah sulu sawabu alil mayyit. Katanya Ibnu Hajar al-Haytami dan Abu Yahya Zakaria al-Ansari, pahala tidak akan sampai kepada orang mati. Jadi kesimpulannya, menurut pendapat Syekh Abu Bakar Sato tadi mengatakan, kalau ada orang baca Al-Quran atau baca Yasin Tahlil dan sebagainya, dibaca di pinggir orang mati atau di pinggir kuburannya, itu pasti pahalanya sampai kepada orang mati tanpa perlu niat. Tapi kalau lihat dohirnya kalam daripada Ibnu Hajar al-Haytami sama Abu Yahya Zakaria al-Ansari, membaca Al-Quran di pinggir mayit, atau di pinggir kuburannya tanpa niat mengirimkan pahala, atau membaca Al-Quran tidak di pinggir orang mati, tidak di kuburannya, tapi niat mengirimkan pahala, tapi sayang sesudah baca tidak doa. Jelas ya? Kedua praktek ini, kedua cara ini tidak bisa sampai pahalanya kepada orang mati. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, membaca Al-Quran di pinggir orang mati atau di pinggir kuburannya tanpa niat mengirimkan pahala untuk mayit, ini pahala tidak sampai kepada mayit. Yang kedua, membaca Al-Quran di tempat yang jauh dari kuburan, jauh dari mayit, tapi niat mengirimkan pahala untuk mayit, tapi sayang sesudah baca Yasin Tahlil tidak doa wahbah, ini juga sama, layah sul sawabuha lil mayit, pahala tidak akan terkirim kepada mayit. Terus solusinya gimana? Fala buddha fil ula minan niat. Dalam masalah pertama, ketika kita baca Al-Quran Yasin Tahlil di pinggir kuburan atau di pinggir orang mati, ini butuh niat mengirimkan pahala untuk orang mati. Berarti butuh niat. Jadi kalau kita baca Al-Qurannya, baca Yasin Tahlilnya di kuburan, maka cukup niat mengirimkan pahala yang dibaca kepada mayit, tanpa perlu doa wahbah, tanpa perlu doa sesudah baca. Ngerti ya? Kalau yang kedua, kalau kita baca Al-Qurannya, baca Yasin Tahlilnya di tempat yang jauh dari kuburan atau jauh dari jenazah orang yang mati, maka tetap butuh niat mengirimkan pahala, sekaligus butuh doa mengirimkan pahala. Butuh niat mengirimkan pahala, sekaligus butuh doa mengirimkan pahala. Wa fi tsaniyah minal jam'i bainan niat wa doa. Dalam masalah yang kedua, maka wajib niat mengirimkan pahala dan wajib doa wahbah sesudahnya. Ngerti ya? Jelas ya? Ini perlu diperhatikan. Inti kesimpulannya gitu. Kalau kita di kuburan cukup niat. Kalau kita di pinggir jenazah cukup niat mengirimkan pahala tanpa perlu doa wahbah. Kalau kita bacanya di rumah karena malas datang ke kuburan, wajib niat mengirimkan pahala dan wajib doa sesudahnya. Oleh karena itu praktek kemarin ketika kita mengirimkan pahala sholat sunat 2 rakaat, setiap rakaatnya baca Fatihah 1 kali, kemudian ayat kursi 1 kali, At-Takasur 1 kali, terus ditutup surat Al-Ikhlas 11 kali, Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, At-Takasur 1 kali, Alhaakumut Takasur 1 kali, terus surat Kulhu, Kulullahu Ahad, surat Al-Ikhlas berapa kali? 11 kali, 2 rakaat, setiap rakaatnya baca itu. Kemudian sesudah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita diajari doa, Allahumma inni sholaitu hadhi sholat, ya Allah aku sudah mengerjakan sholat barusan, wa ta'lamu ma urid, dan engkau pasti tahu maksud saya akan mengirimkan pahala untuk ahli kubur. Allahumma ja'al sawabaha
ila qabri fulan bin fulan. Jadikanlah pahalanya sholat yang sudah saya kerjakan ini untuk mayit yang bernama ini bin ini gitu. Tetap wajib doa seperti itu. Doa itu tidak harus bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Inggris, dan seterusnya. Jadi tidak harus. Kalau kita di rumah, kalau bisa di rumah itu sering ngirimkan ahli kubur kita, jangan hanya malam Jumat. Kalau bisa setiap hari, ya dikirimi sholat seperti tadi, atau dikirimi yasin dan tahlil, tapi dengan catatan wajib niat dan wajib doa sesudah baca. Ngerti ya? Wajib doa. Kalau tidak doa, tidak sampai, tidak hasil pahalanya untuk mayit. Kalau datang ke kuburan berarti cukup niat mengirimkan saja tanpa perlu doa. Qala Syekhuna. Aslinya kitab-kitab mazhab Syafi'i ini bernasab. Tadi kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Minhajut Thalibin artinya adalah jalan, teori, metode para pencari-pencari ilmu. Minhajut Thalibin. Kemudian disyarahi banyak beberapa syarah. Di antara syarah yang paling terkenal adalah Tuhfatul Muhtad karya Ibnu Hajar Al-Haytami dan kitab Bujairami Alal Manhajit Tulab karya Syekh Muhammad Khotib Asy-Syarbini dan kitab Nihayatul Muhtad karya Syekh Muhammad Samsuddin Ar-Romli. 3 kitab ini. Bujairami di dalam kitab fikih madzhab Syafi'i itu ada 2. Ada Bujairami ala Manhajit Tulab, ini hasyiahnya Minhajut Thalibin. Ada Bujairami alal Khotib, yaitu hasyiah daripada kitab Iqna. Kitab Iqna ini syarah dari kitab Takrib yang kemudian disyarahi jadi Fathul Qorib, kayak gitu. Jadi jangan sampai salah paham, banyak kemiripan kitab. Jadi kalau beli kitab itu hati-hati. Ada Bujairami ala Manhajit Tulab, ada Bujairami ala Khotib. Begitu juga kitab Hasyiatul Jamal gitu. Kitab Fathul Wahhab ini, oh ya, kitab Tuhfatul Muhtad karya Ibnu Hajar Al-Haytami yang jumlahnya ada yang cetakan 5 juz, ada yang 4 juz ya. Kemudian disyarahi lagi oleh Syekh Ahmad Asy-Syarwani. Jadi kitab Hasyiatul Syarwani ada 10 juz. Dari 4 juz menjadi 10 juz. Ini syarahnya kitab Tuhfatul Muhtad. Tuhfatul Muhtad hasyiahnya kitab Minhajut Thalibin yang hanya 1 juz, sekian tebalnya. Imam Nawawi. Disyarahi Tuhfatul Muhtad jadi dihasyiai jadi 5 juz. Tuhfatul Muhtad Ibnu Hajar Al-Haytami kemudian dijabarkan lagi oleh Syekh Ahmad Syarwani, kemudian jadi kitab Hasyiatul Syarwani jadi 10 juz. Kayak gitu. Kitab Minhajut Thalibin ini nama dan keterangannya kemudian dirangkum oleh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari yang asalnya namanya Minhajut Thalibin dipotong. Minhaj, haknya panjang, minhaj, dipotong jadi manhaj. Maknanya manhaj sama minhaj yang panjang ini sama. Manhaj ini haknya pendek, artinya teori, metode, jalan, aliran. Dari Minhajut Thalibin menjadi Manhajut Tulab, teori tulab untuk para santri. Thalibin jamak mudzakkar salim, tulab jamak taksir. Artinya sama, teori untuk para santri, para penuntut ilmu. Manhajut Tulab setelah dirangkum dari Minhajut Thalibin disyarahi sendiri sama Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Jadilah kitab Fathul Wahhab. Bukan nama bapaknya Sofi Wahab. Fathul Wahhab. Fathul Wahhab tuh agak tebel Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ini dihasyiai jadi kitab Hasyiatul Jamal oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal
Ini jadi 6 jilid, saya punya kitabnya 6 jilid, kitab Hasyiatul Jamal. Hasyiatul Jamal itu ada dua, ada Hasyiatul Jamal Fikih, ada Hasyiatul Jamal Tafsir Jalalain. Kalau Hasyiatul Jamal Tafsir Jalalain 8 juz. Ini kitab tafsir, Hasyiatul Jamal Tafsir. Ada Hasyiatul Jamal Fikih, ini jumlahnya 6 juz. Beda, saya punya semua kitabnya itu, makanya saya paham. Jadi beli kitab itu harus ngerti nasabnya kitab, biar kita tidak paham baca kitab ini, baca kitab yang lain. Mendengar berita karena Fathul Wahab susah dibaca, susah dipahami oleh para santri, Manhajut Thulab ini akhirnya disarai jadi Fathul Wahab. Disarai jadi Fathul Wahab masih merepotkan bahasanya, susah dipahami. Banyak dibantu oleh susulan Jamal jadi Hasyiatul Jamal. Jadi adanya hasyiah-hasyiah itu karena susah dipahami kitabnya. Zakaria Al-Ansori ini ulama yang meskipun beliau usia panjang umur, usia 120 tahun, mata beliau itu buta, usia 100 tahun buta, nggak bisa ngelihat. 20 tahun nggak bisa ngelihat, masih ngarang kitab beliau. Tapi yang nulis itu santri-santrinya, murid-muridnya, kemana-mana dituntut. Kenapa beliau buta? Karena menangisi anaknya yang sudah meninggal dunia, sampai air matanya habis, akhirnya nangis darah. 2 anaknya beliau, yang satunya ditangisi, Buya Zakaria Al-Ansori. Wali-walinya, makamnya ada di Mesir sana. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya beliau-beliau. Pengarang-pengarang kitab itu semuanya walinya Allah. Ada karangannya beliau, ada kitab Asnal Matolib, ada mensarai kitab Al-Ubab Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Ubab ini sarifatinya kitab Fathul Aziz karena Imam Rafi'i tadi diringkas dari kitab Al-Ubab, kemudian disarai oleh Syekh Zakaria Al-Ansori jadi kitab Asnal Matolib. Banyak karangan beliau itu, banyak tentang tafsir, tentang fikih, tentang tajwid, banyak. Ini ketepatan yang kita baca tentang fikih. Qala Syekhuna, ini sudah hampir 1 jam kita ya. Wa tahqiq anal qira'at tanfa'ul mayit bisartin wahidin min salasati umurin. Jadi kesimpulannya, di dalam kitab Bujairomi Al-Manhajut Thulab juz 1 halaman 497 diterangkan pendapat tahqiq yang jelas adalah membaca Yasin tahlil, membaca Al-Quran, hataman Quran itu sangat bermanfaat untuk orang mati dengan satu syarat dari 3 hal tadi. Yang pertama, imma huduruhu indah, asalkan kita hadir di kuburannya ketika baca, atau hadir di pinggirnya orang mati. Yang kedua, au qasduhu lau walau ma'abudin. Ini lebih murah ini. Kita menjauh dari kuburan tapi ada maksud mengirimkan pahala untuk orang mati. Yang ketiga, au doa'uhu lahu walau ma'abudin aidan. Cukup doa yang dikirimkan kepada orang mati meskipun dari jarak yang jauh, meskipun tidak diniati. Kalau yang pertama tadi kan harus, kesimpulannya cuma 2. Kalau ini di dalam kitab Bujairomi Al-Manhajut Thulab ini lebih ringan, cukup milih salah satunya dari 3 perkara. Yang pertama, milih hadir di pinggir kuburan atau hadir di pinggir jenazah. Yang kedua, ada niatan mengirimkan pahala meskipun jarak jauh. Yang ketiga, doa tanpa niat meskipun jarak jauh. Ini murah, lebih murah. Namanya kitab fikih, ulama itu khilaf. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih pendapat yang sekiranya bisa diikuti semua. Yang tadi itu, biar kita tidak salah, milih pendapat yang agak mahalan. Lau mata alaihi sholatun aw i'tikafun fala qada'a anhu wala fidyata. Kalau ada orang mati punya hutang ibadah, hutang sholat fardu, hutang umroh haji misalnya, hutang
puasa Ramadan. Kalau ada orang mati punya hutang ibadah wajib kepada Allah, fala qadha'a anhu wala fidyata, tidak usah diqadha'i, tidak usah ditebus pakai fidyah. Wala yasihus shaum an hayyin, demikian pula menggantikan puasanya orang yang masih hidup itu juga tidak sah. Orang yang masih hidup ya dipuasakan, ya tidak bisa lah. Orang yang masih hidup disolatkan. Walau hariman ittifaqon, meskipun orangnya sudah tua renta, sudah nenek-nenek, sudah kakek cumpu, menurut sepakatnya ulama. Tapi wahakal qafal an ba'di ashabina, ini ada pendapat yang murah dan banyak diikuti oleh para ulama. Menurut pendapat Imam Qafal, beliau meriwayatkan dari sebagian ashabu syafi'iyah, annau yut'imu an kulli sholatin aimud dan kama fit tadhib. Bila mencukupkan, kalau ada mayit punya hutang sholat fardu 1 atau hutang puasa Ramadan 1, maka cukup digantikan fidyah 1 mud makanan pokok. 1 mud itu 7 on beras. Jadi kalau ada mayit hutang 30 hari puasa Ramadan, berarti berapa mud? 30 mud. 1 mudnya dikasihkan fakir miskin 1 mud, 1 fakir miskin 1 mud, 1. Menggantikan puasa Ramadan atau sholat fardu yang ditinggalkan. 1 sholat 1 mud, 1 puasa 1 mud. Itu menurut pendapat Imam Qafal. Ini enak, ini diikuti enak. Wahukiyah anil qadim, juga ada qaul qadimnya Imam Syafi'i, annau yajibu alal wali, wajib bagi seorang wali, orang tua asuh atau ahli waris, ayusolliya anhu ma fatahu, mengkodokkan sholatnya orang mati ketika hidupnya punya hutang sholat. Qaul qadimnya Imam Syafi'i berpendapat wajib bagi wali atau ahli warisnya mengkodokkan sholatnya orang mati ketika orang mati itu punya hutang sholat. Wa tamadau jam'un min muhakkikil mutaakhirin wa fa'ala bi subki an ba'di aqaribi. Pendapat ini didukung atau diperkuat oleh mayoritas ulama mutaakhirin tahun 500 tahun ke bawah, yaitu diantaranya Imam Taqiyuddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki, dari sebagian kerabat-kerabatnya. Beliau kalau keluarganya ada yang meninggal dunia, punya hutang iktikaf, maka diiktikafkan. Punya hutang puasa Ramadan, dipuasakan. Jadi kayak orang tua kita 1 bulan ndak mengerjakan sholat karena sakit, terus sudah itu meninggal dunia. 1 bulan 30 hari. Berarti 1 harinya berapa sholat? 5 sholat. Nah, ini boleh dikodokkan. Boleh dikodokkan. Wajib dikodokkan, bukan boleh. Wajib dikodokkan sholatnya. Kalau dilakoni sendiri kan payah. Caranya, solusinya gampang. 30 hari kali 5 berapa? Berapa sholat? Kan 1 harinya 5 sholat. Kalau 1 bulan tidak sholat, berarti 30 kali 5 berapa? 150 sholat. Maka caranya cukup gini, kita ngajak, ngundang orang 30, ngelakoni sholat bareng-bareng. Usoli, misal contohnya ini, saya ngundang 30 orang untuk mengkodokkan sholatnya bapak saya selama 1 bulan. Terus saya pimpin, saya ngimami. Usolli fardul isya'i an mayit yang bernama ini. Allahu Akbar, dalam hati saya niat mensolat isyakan. Saya niat mensolatkan mayit sholat fardu isya. Makmuman lillahi ta'ala, kalau jadi makmum, kalau imam imaman. Jadi sholat kodoknya jamaah, 30 orang jamaah. Sesudah salam dari sholat isya langsung berdiri untuk mengodokkan sholat subuhnya. Sesudah salam dari sholat subuh langsung berdiri mengkodokkan sholat duhurnya. Sesudah salam dari sholat duhur baru berdiri lagi mengkodokkan sholat asarnya.
Sesudah salam dari sholat asar berdiri lagi mengkodokkan sholat maghribnya. Pas satu waktu mengkodokkan 5 sholat. 5 sholat berarti 1 hari. Selesai. Orang mengkodoi sholat itu waktunya tidak harus sama. Zuhur tidak harus dilakoni di sholat zuhur. Subuh tidak harus dilakoni pas waktu subuh. Bisa ngodoi 5 sholat di dalam waktu sholat isya bisa. Ngerti jelas ya? Itu kalau memang tidak kuat bayar mut, dikodokkan bareng-bareng. Ngerti ya? Kalau puasa Ramadan ya sama kayak gitu. Tapi perlu dicatat ya. Jangan lupa. Ya diburu dikasih upah lah. Nah, tapi ini sodakonya ini niat dikirimkan pahalanya kepada mayit, tetapi dapat double. Sudah dapat kiriman pahala sodako, sudah dapat terkodokkan sholatnya, dapat 2. Nanti jelas ya. Saya dulu tapi gini, kalau sholat saya kodokkan bersama-sama ya. Kalau puasa Ramadan ya, itu saya ganti mut, saya ganti fidyah. 1 puasanya 1 mut. Berarti kalau 30 hari 1 bulan berarti 30 mut. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Terang kitab barusan kitab Busyrul Karim dan kitab Fathul Mu'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.